Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afif dan Jagat Samagram. Semoga selamatlah alam semesta. Perkenalkan, nama saya Mila Afianti, peserta Latsar CPNS Angkatan 9 kelompok 2 dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video terkait akun Smart ASN dan instansi. Selamat menyaksikan. Badan SAR Nasional adalah lembaga pemerintah yang bergerak di bidang pencarian dan pertolongan atau Search and Rescue yang awalnya berada di bawah naungan Departemen Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, memerlukan dukungan dan partisipasi dari semua pihak dalam memanfaatkan berbagai fasilitas sarana, prasarana, personil, dan material yang dimiliki oleh berbagai instansi pemerintah, swasta, organisasi, dan masyarakat. Kemunculan Basarnas mulanya diawali dengan penyebutan Black Area bagi suatu negara yang tidak memiliki organisasi SAR. Status ini berpengaruh negatif dalam hubungan ekonomi dan politik Indonesia secara internasional. Karena tak ingin mendapat label buruk, maka Basarnas dibentuk sebagai instansi resmi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang Search and Rescue atau pencarian dan pertolongan. Mereka mempunyai andil besar dalam menjaga citra Indonesia sebagai daerah aman untuk penerbangan dan pelayaran. Perubahan nama Badan SAR Nasional atau Basarnas menjadi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 September 2016. Secara jelas, tugas dan fungsi SAR adalah penanganan musibah pelayaran dan penerbangan dan atau bencana atau musibah lainnya dalam upaya pencarian dan pertolongan saat terjadinya musibah. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki nilai-nilai organisasi, diantaranya profesional, sinergi, dan militan. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang membawahi 3 deputi, yaitu Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan, serta Sekretaris Utama. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai unit pelaksana teknis atau UPT di daerah yang disebut Kantor SAR dan unit pelaksana teknis atau UPT Balai Diklat. Saat ini terdapat 34 kantor SAR yang terdiri dari 13 kantor SAR kelas A dan 21 kantor SAR kelas B. Di antaranya adalah Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Mamuju. Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Mamuju berdiri pada awal tahun 2020 yang sebelumnya adalah Pos SAR Mamuju di bawah naungan dan tanggung jawab Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Makassar. Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Mamuju merupakan salah satu unit pelaksana teknis atau perpanjangan tangan dari Basarnas yang menjalankan tugas melayani masyarakat di bidang pencarian dan pertolongan yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan di bawah Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Pada tahun 2021, Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Mamuju melakukan penambahan personil sebanyak 43 orang melalui penerimaan CPNS untuk mengisi beberapa formasi jabatan yang masih kosong, serta merekrut 12 tenaga pendukung rescuer. Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat mengenai pelayanan jasa SAR dan adanya perubahan situasi dan kondisi Indonesia, serta untuk terus mengikuti perkembangan IPTEK, maka organisasi SAR di Indonesia terus mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu. Adapun visi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah terwujudnya pencarian dan pertolongan yang andal dan efektif dalam mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Adapun misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diantaranya adalah 1.
menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi, dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia. 2. Menguatkan sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh pencarian dan pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan. Sebagai penata laporan keuangan, saya melaksanakan tugas menyusun laporan keuangan tiap semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pertanggungjawaban keuangan. Adapun layanan yang saya berikan adalah dalam bentuk penyusunan laporan keuangan. Keterkaitan tugas dengan pencapaian instansi melalui laporan keuangan ini adalah di mana laporan keuangan ini sebagai bahan evaluasi tentang kondisi keuangan kantor. Untuk meningkatkan kinerja saya sebagai penata laporan keuangan, maka saya akan menyusun laporan keuangan tepat pada waktunya dan menyajikan laporan keuangan yang jujur, bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.